Siapa? Rama mau pimpin doa? Boleh Bu. Izin ya, mengawali perkuliahan pada sore hari ini, maka kita berdoa supaya dalam dan bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih Bu. Sami-sami, terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Semoga dimudahkan ya kalau misalkan ada yang tidak paham, nanti kita diskusi aja. Agak susah juga sih saya jelasinnya tadi di kelas A. Lumayan alot-alot. Oke, jangan lupa mengisi presensinya di pertemuan kelima ya. Kelima. Oke. Nah, yang keempat ini pendugaan parameter satu populasi atau estimasi rata-rata, proporsi, dan simpangan baku. Nanti yang kelima itu sama ada estimasinya, tapi untuk yang dua populasi. Nah, ini kita kan belajar konsep dasar metode inferensi, ada dua ya, ada metode penarikan klasik dan juga bias. Lalu ada estimasi titik dan interval, estimasi rata-rata, proporsi, dan simpangan baku. Sebetulnya yang biasanya digunakan untuk estimasi ini adalah rata-rata dan proporsi. Kalau simpangan baku tidak begitu sering karena cukup diketahui simpangan bakunya saja dari beberapa hasil analisa, hasil penelitian ya. Biasanya informasi yang diperoleh itu rata-ratanya berapa nih, terus standar deviasinya berapa, interval confidence-nya berapa, atau selang kepercayaannya berapa, lalu ada estimasi dari rata-ratanya. Sampai situ biasanya. Oke. Nah, nanti di beberapa kasus itu ada misalkan kalian mengambil sampel dari sebuah populasi. Nah, misalkan sebuah populasi itu, misalkan sebuah populasi ada yang diketahui berdistribusi normal, tapi parameter rataan dan variansnya tidak diketahui. Ada juga yang populasi diketahui distribusi yang lain selain distribusi normal ya, contohnya yang binomial. Tetapi parameter proporsinya tidak diketahui. Nah, karena itu populasi tidak diketahui karena parameter populasi tadi misalkan rata-rata dan juga variansinya tidak diketahui, maka dalam statistik inferensi dipelajari cara gimana sih menebak ya, cara mengetahui parameter tersebut. Nah, secara ilmiah ada dua cara. Ada metode klasik dan metode bias. Kalau klasik itu berarti kita didasarkan pada informasi yang diperoleh melalui sampel acak. Berarti kita melakukan observasi atau pengambilan sampel dari populasi tersebut, melakukan pengukuran kembali ya. Ini yang disebut dengan metode klasik. Kalau metode bias, inferensi menggunakan pengetahuan subjektif mengenai distribusi peluang parameter yang tidak diketahui. Jadi sekarang kita akan lebih membahasnya ke metode klasik karena kalau yang bias ini dia masih bersifatnya subjektif. Jadi kita masih mengacu ke hmm, pakar biasanya ya, dari pakar tersebut, dari pendapat pakar kalau untuk yang metode bias. Oke, gimana cara mengetahui parameter populasi yang tidak diketahui tadi ya? Bisa dua cara. Yang pertama cara pendugaan. Nah, ini yang akan kita pelajari atau estimasi namanya, penaksiran dengan peluang ya, atau dengan adanya estimasi. Yang kedua melakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis. Oke, ya. Nah, di sini kalian harus bisa mengetahui terlebih dahulu parameter populasi. Parameter populasi itu disimbolkannya dengan theta ya. Theta ini bisa berupa rata-rata populasi,
simpangan baku populasi dan proporsi populasi. Sedangkan kalau mau cari data dari sampel disebutnya statistik ya, statistik dari sampel. Sedangkan kalau data dari populasi disebutnya parameter. Nah, kalau statistik dari sampel ditulisnya theta atau pi. Bisa berupa rata-rata sampel, simpangan baku sampel, dan proporsi sampel. Atau kalau misalkan kita tuliskan simbolnya untuk rata-rata populasi itu biasanya ini simbolnya adalah mu ya. Kenapa susah kali? Simbolnya adalah mu. Kalau rata-rata sampel kan X bar ya. Agak susah biasanya tidak sesusah ini. Kenapa nih? X bar. Terus simpangan baku populasi biasanya sigma. Agak susah. Oke, sigma. Anggaplah itu sigma ya. Sedangkan simpangan baku sampelnya biasanya S. Ya S lah ya. Pointernya lagi kenapa lah? Proporsi populasi biasanya P, dan kalau sampel adalah P bar atau P topi yang kemarin kita pelajari ya, P topi atau P bar. Jelek banget. Oke. Iya. Nah, dalam statistik inferensi ya, statistik dari sampel ini ya, dari sampel, statistik dari sampel inilah yang dipakai untuk kita menduga parameter populasinya ya, parameter populasi dari populasi. Jadi tidak perlu kita, kalau mengambil semua populasi kan berarti sensus ya, cara pengumpulan datanya tuh sensus. Tapi kita bisa menduga data dari populasi dengan mengetahui atau menghitung data dari sampelnya. Nah, kalau digambarkan seperti ini, misalkan ada populasi nih, parameter populasinya mu ya, rata-rata, simpan baku, dan proporsi. Sedangkan kalau kita mengambil sampel dari populasi ini, maka statistik dari sampelnya adalah X bar, rata-rata sampel, simpangan baku dari sampel, dan proporsi dari sampel. Simbol-simbol ini nanti yang harus kalian pahami perbedaannya ya. Oke, untuk pendugaan parameter kita akan belajar yang satu populasi yang ini. Nanti yang dua populasi di pertemuan kelima. Seharusnya minggu ini. Apa ya? Oke, untuk teori pendugaan atau estimasi yang tadi ya, estimasi itu ada dua jenis. Yang pertama pendugaan titik atau disebutnya estimasi titik, dan ada pendugaan interval atau estimasi interval. Nah, kalau titik ini cuma ada satu, angkanya atau statistiknya atau datanya cuma ada satu. Sedangkan interval namanya juga interval, jadi ada range ya. Range-nya misalkan ini rata-rata parameter populasinya berada di antara ya 1 dan 2 gitu. Jadi ada range-nya. Tapi cara menentukan range-nya tergantung jenis datanya, distribusinya termasuk ke distribusi normal atau yang lainnya. Ya. Contohnya untuk bisa membedakan estimasi titik dan interval. Ada apa pada 6? Ini bebas nyuruh. Kalau misalkan ini contoh yang titik nih. Misal untuk menaksir tinggi rata-rata mahasiswa Indonesia diambil sebuah sampel acak. Nah, dari sampel dikumpulkan, lalu dihitung rata-ratanya itu misal diperoleh 163 cm. Nah, jadi 163 cm ini adalah merupakan titik taksiran atau X-bar-nya ya, penaksir dari rata-rata populasi. Cuma ada satu nilainya. Oke. Ini untuk estimasi titik yang kemarin sudah kita pelajari ya, untuk rumus rata-rata apa, simpangan baku apa, varians ya ini ya, varians dan juga proporsi rumusnya masih pakai yang kemarin. Nah, kalau kita menggunakan penduga titik, misalkan ini adalah target populasi kita, target populasi, terus kita pakai yang penduga titik ya, penduga titik. Oke.
Berarti ada gap ya, ada gap antara target dan juga penduga titik atau disebutnya di sini ada penduga selang ya, penduga selangnya di sini. Nah, penduga titik itu tidak selalu tepat dalam menduga, parameter populasinya, maka digunakan, pendugaan dalam bentuk selang interval. Kayak gini deh, misalkan orang Asia ya, orang-orang Indonesia kalau dikasih satu pilihan suka dan tidak suka kan kadang agak susah ya, eee mau suka tapi ada yang tidak sukanya gitu ya. Jadi ada rentangnya, misalkan agak suka, sangat suka, dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan, bisa diartikan sebagai itu kalau untuk yang kualitatifnya gitu ya. Jadi ada selang intervalnya. Nah, dalam setiap pendugaan mengandung peluang kesalahannya. Jadi kalau pendugaan selang itu menggunakan konsepnya probability atau pakainya selang kepercayaan. Disebutnya confidence interval atau CI-nya berapa persen gitu ya. CI-nya berapa persen. Contohnya, dari sini adalah nah, misal ini yang estimasi interval contohnya, ada rata-ratanya 10 nih, rata-rata sampelnya 10. Sedangkan rata-rata populasinya tidak diketahui. Nah, nilai X bar 10 itu merupakan estimasi titik. Tapi kalau kita menyatakan bahwa rata-ratanya terletak di antara 8 dan 12, nah berarti kan ada jarak ya, ada jarak dari 8 sampai 12. Nah, ini yang merupakan estimasi interval. Atau kalau dituliskan menjadi ini, rata-ratanya bisa X bar min 2 ya, atau X bar plus 2. Atau kalau sulit seperti ini ya tinggal dituliskan rata-ratanya, rata-rata populasinya adalah antara 8 dan 12 gitu. Jadi kalau di kiri berarti dikurangi, kalau di yang kanan ditambah. Oke, ini kita skip dulu ya, kita skip dulu. Oke. Intinya nanti, kalau kita kan akan mencari tahu apakah rata-rata ini, rata-rata kita yang kita peroleh itu masih di dalam, selang kepercayaan yang kita inginkan atau disebutnya confidence intervalnya ya, nilai CI-nya. Tergantung ini bisa 95%, bisa 90%. Semakin kecil nilai CI-nya, maka rentangnya pun akan semakin kecil. Rentang yang kita peroleh akan semakin kecil. Tapi kalau semakin besar rentang CI-nya, rentang rata-rata atau rentang proporsinya juga akan semakin besar, ya. Ini rumus umum yang harus ditulis nanti. Rata-ratanya itu, rata-rata atau rata-rata dikurangi atau X bar 1 dikurangi nanti nilai Z-nya dan juga ini simpangan dikalikan simpangan bakunya. Ini untuk yang kiri dan yang kanan juga. Nah, nanti dari nilai CI ini ada, koefisien kepercayaannya atau alfanya ya, alfanya berarti 1 min CI. 1 min CI kalau di gambar ini berarti 5%. Nah, 5% ini dibagi menjadi ke sisi kiri dan sisi kanan. Kalau ini kebalik deh, kalau kita kan kemarin nyari nilai alfa ya, nyari nilai alfanya, diketahui nilai Z-nya berapa sih probabilitasnya. Nah, kalau di sekarang kita mengetahui, probabilitasnya atau nilai alfanya dulu nih, baru kita akan cari nilai Z-nya berapa ya, nilai Z-nya berapa. Jadi kalau di contoh ini misalkan kita peroleh nilai, CI-nya itu 99%, 99%. Terus, kita kan mencari nilai Z-nya, nilai Z alfa per 2, alfanya kan 0,01 atau 1 dikurangi 0,99. Atau yang ini dibahas nanti deh, setelah kita ada contoh soal takutnya bingung. Pokoknya kita mencari tahu nilai ini nih, nilai di sini ya. Kalau tidak ada yang di sini berarti kita lakukan, interpolasi. Ini dibahas nanti aja ya. Caranya ada di sini saya cantumkan untuk menghitung interpolasinya.
Kalau ada misalkan kita akan mencari nilai alfanya 0,016, ya sudah tinggal ditarik ke kiri, oh 2,94. Nah, berarti nilai Z-nya 2,94 gitu. Berdoa aja semoga nggak perlu ada interpolasi. Nah, di sini itu karena kita akan mencari 0,05 ya, makanya kita lakukan interpolasi. Nah, Pak masih bingung di kondisi ini ya? Kita pakai kondisi 1 atau kondisi 2 ya? Nah, kalau kondisi 1 itu, eh, kalau untuk selang kepercayaan rata-rata populasi, jika simpangan baku populasinya diketahui dan populasinya berdistribusi normal. Kalau berdistribusi normal itu bisa ya N-nya lebih dari sama dengan 30. Pakai rumus yang kondisi 1,1 lah yang ini yang atas. Tapi kalau simpangan baku populasinya tidak diketahui dan juga populasinya terbatas, jadi kurang dari 3 atau N per N-nya lebih dari 5%. Berarti hitung dulu, misalkan jumlah sampelnya ada berapa nih? 30, diketahui populasinya ada 50, itu termasuk populasi terbatas atau tak terbatas. Kalau yang terbatas atau N per N-nya 5%, lebih dari 5%, berarti pakai rumus yang kedua, dikalikan dengan faktor koreksinya. Ini masih pakai tabel Z ya. Z alfa per 2. Bedanya di sini adalah alfa per 2, jadi alfanya dibagi 2. Kondisi 2 bedanya itu jika simpangan baku populasinya tidak diketahui dan populasinya berdistribusi normal atau untuk populasi yang tidak terbatas ya. Tidak terbatas pakai rumus yang pertama. Pakainya tabel T karena berarti dia untuk sampel yang kecil ya, sampelnya sedikit sebetulnya. Tabel T ini alfa per 2, terus ada V ya, V di sini dB. dB atau derajat kebebasan. Rumusnya ini N-1. Nanti kita akan coba ke implementasinya. Sedangkan kalau simpangan bakunya tidak diketahui dan populasinya terbatas, pakai rumus yang kedua. Jadi bedanya kondisi 1 dan 2 itu adalah kalau 1, simpangan baku populasinya diketahui. Kalau yang kondisi 2, simpangan baku populasinya tidak diketahui. Ya, jadi berbeda antara simpangan baku sampel dan simpangan baku populasi. Kalau cuma diketahui simpangan baku sampel, itu kan belum tentu dia sama simpangan baku populasi. Jadi pakainya kondisi yang kedua biasanya. Oke, contohnya. Rataan nilai matematika sampel acak 36 mahasiswa tingkat sarjana adalah 2,6. Kecil banget rata-ratanya ya, 2,6 nilainya. Hitunglah selang kepercayaannya 95% untuk rataan nilai matematika semua mahasiswa tingkat sarjana. Anggap simpangan bakunya 0,3. Yang diketahui di sini apa saja? Kurang enak ininya ya, kenapa ya? Populasinya Bu. Populasinya rata-ratanya rata-rata apa tuh? Sampel atau populasi? Nilai sampel acak 36 mahasiswa berarti rata-rata sampel ya. Rata-rata Ya Bu. sampelnya 2,6. Terus simpangan bakunya 0,3 simpangan baku populasinya. CI-nya 95%, berarti nilai alfanya berapa? Kalau nilai CI-nya 95%. 0,4. 5% ya, berarti nilai alfanya 5%. Masih enakan nggak nih? Udah enak nih. Alfanya 5%. 5% itu 100% dikurangi nilai CI-nya ya. Atau kalau didesimalkan adalah 0,05. Pakai kondisi yang mana nih? Kondisi 1 atau 2? 1 atau 2?
2. Eh, 2, Bu. 2. Kenapa 2? Kenapa 2? Nggak diketahui populasinya. Yang kondisi 1 itu jika simpangan baku populasinya diketahui. Kalau kondisi 2 jika simpangan bakunya tidak diketahui. Berarti 1, Bu. 1 ya. Terus termasuk yang berdistribusi normal atau populasi yang terbatas. Distribusi normal atau populasi yang terbatas. Apa ya? Jumlah sampelnya kecil atau besar? Besar, Bu. Lebih dari 30. 36 ya. Berarti dia termasuk ke yang berdistribusi normal. Karena tidak diketahui berapa sih jumlah populasinya, maka kita kan tidak bisa tahu N per N-nya ya. Tapi kalau diketahui jumlah, kenapa jadi jelek? Jumlah, ya sudahlah, tidak bisa berarti. Jumlah sampelnya lebih dari 30 itu sudah cukup untuk menjadikannya dia berdistribusi normal. Berarti pakai persamaan yang pertama, kondisi 1. Kita masukkan pelan-pelan di sini ya, X bar-nya berapa? X bar-nya 2, X bar-nya 2, ih, kenapa tadi enak? Ih, kurang enak coret-coretnya, sorry ya. Ini 2,6 ya X bar-nya. Berarti tuliskan di sini X bar-nya. Nah, Z-nya, alfanya berapa tadi? Alfanya 0,05. Nah, ini 0,05 dibagi 2 ya, alfa per 2. Alfa per 2 baru dikalikan simpangan bakunya per akar N. Ini untuk yang sisi kiri. Kalau untuk yang sisi kanan juga sama, cuma bedanya plus ya. Bedanya dia tanda plus. Terus kita hitung di sini. Yang ini dulu nih, ini kita hitung ya. Ini kita hitung juga, jumlahkan. Nanti hasilnya coba teman-teman cek juga 0,05. Terus kita cari nilai Z 0,025 di tabel mana nih? Tabel ini ya. 0,025. Agak PR memang nyarinya. Kalian carinya di dalamnya ya. Cari yang di dalamnya. Bisakah pakai hal lain kalau di sini? Oh, bisa. 0,025. Ada nggak di sini? 0,025. Coba di sini deh. Nah, sini ya. Saya masuk ke sini. Oke. Untuk Z yang 0,025 berarti ini ya, 0,025. Nilai Z-nya adalah 1,9. Atasnya berapa desimalnya? 0,06. Berarti 1,96. Sini ya. 1,96. Jadi untuk yang kiri negatif 1,96, yang kanannya plus 1,96 kali 0,05. Jadi rentang rata-ratanya itu di antara 2,502 dan 2,698. Jadi rata-ratanya berapa? 2,6 ya? Nggak terlalu jauh ya. Maksimalkannya kan 2,698, sedangkan rata-rata awalnya 2,6. Ini untuk selang kepercayaannya 95%. Oke, sekarang kita coba untuk melihat bagaimana sih kalau dia selang kepercayaannya lebih tinggi nih, 99%. Kalau 99% berarti di sini nilai alfanya adalah sisanya berapa? 0,01 ya, 0,01. Jadi Z alfa per 2-nya adalah 0,05. Kita cari nilai Z 0,05.
0,05 itu kalau di sini adalah 2,57, 2,5. Kalau nggak ada sini berarti sini berarti di bawah ya. Ketemu nggak 0,05? 0,005, 2,575. Oh, yang tadi kalian berarti harus interpolasi nih antara mana tadi ya? 2,5 ini nih. 0,051 dan 0,049. Bisa nggak sih dipakai sini nih? Nah, antara sini ya 0,05 berarti kalian harus interpolasi untuk memperoleh nilainya berapa nih untuk 0,005 ya. Cara interpolasinya kalau di sini kan diperolehnya di 2,575. Cara interpolasinya yang slide yang sebelum ini. Sebentar, kita baca lah. Baru ke contoh yang tadi nih. Nah, yang ini. Pas ada contohnya. Ya, jadi kita interpolasikan, kita kan mencari di sini ya nilainya ya 0,05. Berarti X1-nya 0,051, X2-nya 0,049, Y1-nya berapa nih untuk memperoleh 0,051? 2,57 ya. 2,57, Y2-nya 2,58. Yang akan kita carinya 0,050. Berarti tinggal masukkan ke rumus interpolasi yang ini ya. Ke rumus interpolasi yang ini. Y1-nya berapa? Terus X min X1-nya berapa nih? Dibagi X2 min X1 dikali Y2 min Y1. Diperoleh nilai Y-nya 2,575. Contoh interpolasi. Siapa tahu nanti nggak ada di mana di tabel ya, tapi semoga ada, jadi nggak harus interpolasi. Oke. Jadi kalau hasilnya ternyata jika selang kepercayaannya 99%, like aja deh, mu-nya itu di antara 2,47 sampai 2,73. Sedangkan kalau yang tadi 95%, 2,502 sampai 2,693. Jadi selang kepercayaannya terlihat kalau dengan derajat lebih tinggi ya, CI-nya lebih tinggi diperlukan selang yang lebih lebar lagi. Selangnya lebih lebar lagi dibandingkan dengan yang lebih rendah nilai CI-nya. Kenapa? Oh, Bu Noni. Sorry. Oke, contoh yang ketiga nih. Contoh 3. Misalkan ada 7 botol yang berbentuk mirip. Masing-masing berisi 9,8 liter, 10,2, sampai 9,6 liter nih. Carilah selang kepercayaan 95% untuk rataan isi botol jika berdistribusinya normal atau simpangan baku sampel. Nah, di sini yang diketahui adalah simpangan baku. Apa sih kurang enak jadinya coret-coretnya? Simpangan baku sampelnya 0,283. Berarti pakai kondisi 1 atau 2? 1, Bu. 1, kenapa? Ada diketahui simpangan bakunya, Bu. Simpangan baku sampel atau populasi? Sampel or populasi? Sampel. Sampel. Yang kemarin kan yang sama cuma rata-rata sampel akan sama dengan rata-rata populasi. Sedangkan simpangan baku itu tidak dianggap sama. Ya. Kalau di sini jumlah sampelnya ada berapa?
Ada 7, Bu. Ada 7 ya. Jumlah populasinya diketahui enggak? Enggak, Bu. Enggak ya. 7 itu bisa termasuk ke distribusi normal atau yang populasi yang terbatas atau tidak termasuk distribusi normal? Tidak termasuk distribusi normal. Oke, kita tuliskan dulu yang diketahui ya, simpangan baku sampel 0,283. CI-nya 95%, berarti alfanya 5% ya, alfanya 5% nih. Terus, oke, ini harusnya pakai yang kondisi 2, tapi kondisi persamaan 1 atau 2 nih? Persamaan 2, Bu. 2 ya, 2 ya. Oke, kita lihat ya. Oke, dari sini kan kita bisa menghitung rata-rata ya, secara manual aja, 9,7 tambah 10,2 dijumlahkan dibagi 7 berarti hasilnya akan adalah 10. Jadi rata-ratanya 10. Terus, oke, kita pakai yang ke pertama ya, pakai yang pertama. Berdistribusi normal ya, berdistribusi normal. Oke, di sini X bar-nya kita masukkan juga 10 nih rata-ratanya, terus pakainya tabel T. Untuk T alfanya 0,05 dibagi 2. Terus kalau ini kan ada V ya, V itu adalah DB. DB itu N-1. DB itu N-1. Jadi 7-1 DB-nya 6. Kita cari di tabel T untuk DB atau V-nya 6 dan alfanya 0,05 dibagi 2. Berarti 0,025 DB-nya 6 ya. Kita